akan menanti pahlawan pembangunan di Lombok Timur ini, ada semacam pesan dari pengurus cabang PMI sendiri yang berharap adanya tentu situasi Lombok Timur yang mungkin diharapkan, diekspektasi PJ ini belum muncul satu hal yang heroik, satu hal yang membanggakan, sehingga membutuhkan satu gagasan. Barangkali dalam forum ini kemudian muncul inspirasi dari forum untuk menjadi pahlawan pembangunan di Lombok Timur ke depan. Bisa dari unsur pemerintah, dalam hal ini kita dapat sektor, barangkali melalui kebijakan-kebijakan beliau bersama pemerintah daerah merupakan ada semacam kebijakan yang tadi ada hero kepahlawanan yang menyelamatkan satu situasi dan sangat bermanfaat dan bermakna bagi orang banyak, dan tidak hanya oleh perintah, barangkali dari kita juga. Tapi sebelum lebih jauh bicara tentang pahlawan, memang kita juga harus spesifik mengenai pahlawan itu seperti apa, supaya jangan sampai kita merasa tidak pernah merasa menjadi pahlawan, atau barangkali kita juga menjadi pahlawan itu sangat sulit terkait dengan predikat, terkait dengan penganugerahan tanda jasa atau gelar. Oleh karena itu kata pahlawan kalau kita artikan di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu kan ada semacam 3 unsur yang mencakup menjadi karakteristik dari orang tersebut. Yang pertama ada semacam keberanian, semacam pengorbanan untuk menegakkan kebenaran. Kira-kira begitulah kalau dalam kamus. Jadi 3 unsur, ada berani, ada berkorban, berjuang dan berkorban, dan yang ketiga adalah konteksnya adalah menegakkan kebenaran. Nah, sementara secara epistemologisnya, secara istilahnya diperluas menjadi siapa saja yang berjasa, yang memberikan kontribusi baik menegakkan kebenaran untuk masyarakat umum, maka dia disebut orang yang berpahala. Orang berpahala itu kan orang yang diberikan gelar, diberikan hadiah, reward, itu pahala. Nah, ditambah wan, makanya barangkali muncul nama istilah pahlawan. Jadi orang yang berjasa, jadi siapapun bisa menjadi pahlawan. Mencari reward, entah itu reward secara vertikal dari Tuhan maupun secara horizontal dari sama manusia. Karena dicontohkan juga di zaman secara dalam perspektif Islam, itu seorang perjuang yang mati berjuang di dalam perang di mardotillah, kalimatillah, untuk mencari ridha Allah dan menegakkan kalimat-kalimat Allah, itu disebut syahid. Dan syahid itulah sebenarnya adalah pahlawan. Dan untuk menjadi pahlawan dia adalah harus berjuang, yaitu diistilahkan dengan istilah jihad. Dan banyak sekali contoh-contoh yang dicontohkan oleh Nabi dalam bentuk perjuangan-perjuangannya, sehingga mereka yang gugur di medan perang salib, perang Badar dan lain sebagainya, mereka kemudian diberikan penghargaan, penghormatan dengan istilah mati syahid atau syuhada. Maka dalam konteks Indonesia itulah pahlawan-pahlawan itu yang telah merupakan jiwa raganya berjuang untuk menegakkan kebenaran. Nah, di Indonesia kemudian di lebih spesifik, meskipun tidak semua orang yang berjasa itu kemudian mendapatkan gelar pahlawan. Negara secara administratif kemudian memberikan syarat-syarat sebagai standarisasi, sebagai tolak ukur bukti-bukti bahwa keterlibatan seseorang itu dalam melakukan gerakan-gerakan kepahlawanan. Kalau di barat kan disebut hero, superhero, ada superboy, ada superman, ada superman. Itu dilambangkan sebagai pahlawan-pahlawan yang berani berjuang, berani berkorban untuk membela orang banyak.
Nah, dalam konteks tadi pahlawan nasional tadi sudah banyak disebutkan dari pahlawan-pahlawan sebelumnya sampai akhir, kemudian ada predikat-predikat pahlawan nasional baru itu dianugerahkan, diusulkan harus negara kata harus memenuhi unsur-unsur administratif sebagai tolak ukur untuk menyebutnya atau memberikan penghargaan di tengah keberagaman kita semua. Makanya melalui Undang-Undang Nomor 20 2009 itulah dirinci bahwa syarat-syarat menjadi pahlawan nasional ABC dan seterusnya yang tak mungkin saya harus ini satu persatu. Misalnya dia tentu punya jejak-jejak perjuangannya. Kalau dalam konteks pergerakan perjuangan terhadap kemerdekaan Indonesia, dia tidak pernah berkhianat kepada bangsa Indonesia. Kemudian dia berpegang teguh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, lalu berkelakuan baik meskipun dia dulu sampai meninggalkan jejak-jejak peluru di badannya, tetapi sebelum meninggal misalkan dia adalah menjalani hidupnya dengan kejahatan-kejahatan, maka dia gugurlah secara administratif untuk mendapatkan predikat sebagai seorang pahlawan. Sehingga begitu muncul misalnya pahlawan nasional di daerah kita seperti yang Rasulullah SAW, Haji Zainuddin Abdul Majid, itu prosesnya tentu mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 itu. Ada proses pengusulan oleh pihak tertentu, entah pihak NU sendiri maupun pihak lain, bahwa lalu dikumpulkanlah bukti-bukti atau jejak-jejak perjuangan beliau, mulai dari karya-karya beliau sampai bukti-bukti perjuangannya dalam membangun bangsa ini. Kemudian karena bicara tentang pahlawan di luar predikat-predikat yang oleh negara berikan, itu bahasa pahlawan itu kan sebenarnya itu yang saya maksud, bisa saja pahlawan, tindakan kepahlawan itu dilakukan tanpa ada predikat pahlawan setelahnya. Misalnya pada saat Presiden SBY menyebut pengusaha-pengusaha yang dalam kesulitan mampu menopang pembangunan Indonesia dianggapnya sebagai pahlawan pembangunan. Di era Jokowi ada peristiwa penembakan korban kalau tidak salah 2019 masyarakat sipil Papua yang sedang bekerja membangun Trans Papua, jalur yang menghubungkan antara kabupaten di Papua, disebut oleh Jokowi sebagai pahlawan pembangunan, meskipun secara predikat secara langsung melalui gelar itu tidak diberikan. Atau dulu beliau Budi Santoso, saya ingat ketika masih di DPR RI, pimpinan DPR RI mengusulkan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan pembangunan karena 32 tahun berkontribusi membangun bangsa ini, membangun sistem sehingga kita nikmati sampai sekarang, terlepas dari kekorbanannya. Ada juga mengusulkan mantan Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur, yang meskipun tidak terlibat secara langsung dalam perang melawan kemerdekaan, tetapi beliau dianggap berjasa dalam membangun pluralisme di Indonesia yang menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai dinamikanya di akhir-akhir ini dengan perbedaan-perbedaan yang ada sehingga diusulkan menjadi pahlawan pluralisme. Dan itu segmen-segmen yang diambil yang menjadi catatan orang untuk menganggap seorang menjadi pahlawan. Dan siapapun bisa menjadi pahlawan. Ketika dalam konteks Lombok Timur hari ini dengan tema kita mencari pahlawan pembangunan, maka dengan jejak-jejak statement, jejak-jejak tindakan dan keputusan pemerintah, maka dimanapun dan dalam situasi apapun, semua orang berkesempatan menjadi pahlawan dalam berbagai situasinya. Karena pahlawan seperti tadi yang tercatat secara administratif tentu ada standarisasinya, tetapi kalau bicara secara bahasa bahwa orang yang punya keberanian, misalnya mahasiswa, dalam perspektif ini mahasiswa berani melakukan perlawanan untuk melawan pemerintah yang mengeluarkan
mengeluarkan kebijakan yang akan berdampak kepada mudaratnya sebuah masyarakat, maka itu adalah bentuk tindakan kepahlawanan. Karena unsur-unsurnya terpenuhi gitu. Ada keberanian dia untuk bersuara, melawan. Kemudian yang kedua, ada yang diperjuangkan adalah kebenaran, dan ada berdampak kepada secara makro kepada masyarakat. Maka itu juga bagian dari spirit kepahlawanan yang dilakukan oleh mahasiswa. Pemerintah daerah akan tidak mungkin menjadi pahlawan. Sangat mungkin ketika pemerintah daerah mampu mengeluarkan satu kebijakan, berani mengambil satu kebijakan, lalu kebijakan itu bisa menjadi berdampak luas kepada masyarakat, maka itu juga bagian dari bentuk-bentuk kepahlawanan. Sehingga kata Bapak Sekda tadi, kepahlawanan adalah optimisme. Saya pernah membaca satu kisah di mana seorang raja Persia ketika berkeliling kampung ke masyarakatnya dan menemukan seorang kakek sedang menanam pohon di rumahnya. Lalu raja mengatakan, "Hai kakek, kenapa engkau menanam pohon yang akan berbuah 10 sampai 20 tahun yang akan datang, sementara engkau akan mati besok?" Nah, lalu dengan optimis kakek ini menjawab, "Lakod garota man qoblana wa akarna." Dan sesungguhnya telah ditanam pohon-pohon ini oleh orang-orang sebelumnya, dan yang kita makan saat ini. Nahnu sunnahul ya'kulu man ba'dana. Dan maka mari kita menanam hari ini, untuk buahnya nanti akan dimakan oleh generasi-generasi kita setelah ini. Jawaban seorang kakek yang penuh optimis. Nah, sehingga dalam konteks hal ini tentu kita sebagai generasi muda tidak harus pesimis. Untuk menjadi pahlawan sudah sangat sulit secara administratif. Untuk menjadi pahlawan sudah tidak ada peran untuk mati syahid. Sehingga banyak hal yang kita lakukan yang ketika tadi kita lakukan akan berdampak secara luas ke masyarakat. Termasuk dalam hal kebijakan-kebijakan tadi, sehingga gerakan ini bagaimana diarahkan untuk PNI mampu menciptakan satu konteks pergerakan yang nanti berdampak luas kepada masyarakat, yaitu demonstrasi yang memiliki makna perubahan, bukan karena unsur-unsur pragmatisme, unsur-unsur oportunisme. Karena satu kekuatan mahasiswa untuk melakukan perubahan, melakukan tindakan-tindakan perlawanan adalah idealisme tadi, karena untuk kebenaran dan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini yang sebagai kata Pak Sekda tadi pemantik, sebagai pengantar dari saya, dan bisa kita kembangkan, karena sungguhnya gerakan-gerakan kepahlawanan itu makanya ada lebih spesifik diartikan dengan istilah berjuang. Misalnya makanya spirit pejuang Islam ini dari man ro'a munkaron fal yughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa hadza adaful iman. Maka apabila Anda melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Ini yang utama menjadi modal seorang pahlawan, berani dengan tangannya langsung, tetapi dalam konteks kebenaran tadi. Karena seruan-seruan untuk berjihad, seruan-seruan untuk berperang, seruan-seruan untuk menjadi pahlawan itu juga menjadi ajaran dari agama kita. Banyak ayat-ayat yang kita kutip dari Al-Quran yang akan untuk menyuruh kita untuk berperang. Faqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Nah, gerakan untuk melawan, berperang, berani melawan untuk mencegah fitnah, mencegah keburukan di tengah-tengah masyarakat, itu adalah jihad. Kalau dalam bahasa agama itu adalah tindakan pahlawanan yang kalau mati menjadi syahid, kalau mati menjadi pahlawan. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita ingin jadi pahlawan,
silakan berani bergerak, berjuang dalam konteks kebenaran lalu mati. Itu insya Allah menjadi pahlawan, menjadi syahid dalam menegakkan kalimat Allah. Ya bukan secara spesifik bicara jihadnya, tetapi menurut saya ketika menegakkan kebenaran, membela bangsa dan negara kita, membela daerah kita adalah bagian dari ajaran Islam, sebagai bagian dari ukul wason minal iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.